Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat podcast. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan sahabat podcast. Hari ini kita masih seputar tentang politik. Kami kembali menghadirkan calon senator. Beliau sebenarnya juga memang menurut saya perlu banyak sosialisasi juga karena artinya bahwa dari 12 DPD ini semuanya akan merebut hati masyarakat. Nah, tergantung sahabat podcast nanti beliau akan menguraikan tentang apa pola pemikirannya tentang senator itu sendiri, dan tentunya kita ingin mengenal lebih dekat dengan beliau. Nah, sahabat podcast tidak perlu berlama-lama, ini dia tamu kita pada siang hari ini, yakni Pak Agil Saini Eshud MSI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya, sehat-sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Nah, calon DPD ini bukan main, luar biasa Pak ya. Kemarin kita sudah menghadirkan 3 kandidat senator dan hari ini kita mengundang Pak Agil Saini. Untuk awal mungkin Pak Agil bisa menceritakan cikal bakal Pak Agil sendiri sampai mencalonkan diri sebagai senator gitu Pak. Oh iya. Jadi sebenarnya mencalonkan jadi senator ini kan bukan datang dari pribadi saya sendiri, ya. Jadi ada dukungan dan masukan dari beberapa teman-teman untuk bagaimana jika Bang Agil maju ke DPD RI. Jadi saya minta beberapa waktu ya, sekitar beberapa hari untuk memikirkannya lagi. Terus kemudian setelah saya timbang-timbang, setelah saya urai, terus kemudian mungkin lewat sholat istihara ya, saya tentu sholat istihara, akhirnya saya kemudian memutuskan untuk siap maju untuk DPD RI. Kalau Pak Agil sendiri berkecimpung sebelumnya di mana? Ya, jadi kalau dari profesi sendiri saya sebenarnya dosen di Universitas Muhammadiyah Sorong. Jadi selain itu juga saya praktisi cukup lama di bidang kehutanan. Nah, hari ini saya tentu terjun ke dunia politik kan bukan istilahnya ujub-ujub muncul ya. Jadi dunia politik bagi saya juga sudah dari dulu ya. Jadi dunia aktivis juga saya jalani, kemudian dunia politik juga saya dalami, dan kebetulan beberapa waktu lalu ketika saya mau menyelesaikan atau memilih doktoral saya memilih memang sosial politik. Jadi akhirnya saya sudah sekian waktu lamanya mendalami politik, kemudian terjun secara langsung ke dunia politik. Berarti di DPD ini ada berapa kandidat yang berprofesi sebagai dosen akademisi ya? Oke Pak Agil, untuk maju di DPD ini rumitnya apa sih prosesnya kemarin itu? Ya, saya kira pertama itu memang perlu dijalani ya, sebagai Dewan Perwakilan Daerah itu perlu mendapat dukungan yang tidak sedikit ya. Iya. Jadi kita perlu mengumpulkan dukungan dari lapisan masyarakat. Ya, kebetulan kemarin kita diharuskan itu minimal dukungan itu 1.000 ya. 1.000 kan. Kemudian di wilayah Papua Barat Daya sendiri dari 6 itu diwajibkan 3. Nah, 3 itu daerah mana saja Pak Agil? Kemudian saya 4 ya. 4 itu untuk memperkecil verifikasi saya. Iya. Jadi kalau verifikasi 4 kan jauh lebih mudah. Wilayah apa saja? Jadi wilayah yang saya pilih tentu Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat, kemudian Kabupaten Sorong Selatan. Di Maibrat dan Tambrau juga ada, cuma saya kecilkan sehingga ketika terakhir itu memang 2 kabupaten ini tidak saya masukkan dalam sebaran wilayah gitu. Nah, untuk menjangkau masyarakat yang sudah pasti mendukung itu berarti sebelumnya ada penghubung begitu ya Pak Agil? Oh iya, tentu kita ada penghubung ya. Kita ada LO di setiap kabupaten kota. Semua kabupaten kota kita ada. Kemudian ada admin juga. Ya, jadi dari LO itu mengumpulkan dukungan, kemudian admin mengolah datanya, dan akhirnya kemarin alhamdulillah verifikasinya sampai terakhir kita masuk ya, atau bisa mendaftar sebagai calon DPD RI. Lolos ya kemarin itu syaratnya berapa persen dari yang diwakili gitu harus memenuhi syarat kemarin itu? Oh ya, kemarin kan di atas 1.000 ya. Jadi kami ya
masuk di sekitar 1067. Artinya dari Jadi cukup. 1067 itu semua mengenal Pak Agil Ya, semua mengenal tentu karena itu diverifikasi. Diverifikasi. Diverifikasi itu kan didatangi, ditanya, dan bahkan kalau tidak ada orangnya di video. Jadi saya pikir kerja KPU juga kita harus apresiasi, terus pengawasan dari Bawaslu juga kita harus hargai karena perjalanan ini cukup bagus ya menurut saya karena begitu transparan dan terbuka. Sudah berapa lama di Sorong Pak Agil? Oh jadi iya, ini saya perlu cerita dulu. Iya. Jadi saya sebenarnya lahir itu di Mekah, Mekah Arab Saudi ya. Spesial. Jadi bukan di dalam negeri. Saya lahir di Mekah. Jadi nama Tahu saya tahunnya? jadi tahun 1974 itu ya ketika ada jamaah haji Indonesia itu dulu masih boleh ya. Masih boleh bawa anak. Kebetulan saya ditakdirkan di sana. Jadi lahir di kota Mekah. Dan nama saya Agil itu diambil dari seorang syekh ya. Syekh dulu itu kita ada orang syekh dari Indonesia yang beberapa turunan terus mereka memakai nama misalnya Agil Al-Banjari, ada Agil Falembani dari Palembang. Kebetulan yang ngambil saya itu namanya Agil Falembani. Jadi nama Agil itu melekat pada saya dan kebetulan beliau juga sudah membuat waktu kecil itu menawafkan saya di Mekah. Dan akhirnya saya dulu waktu kecil masih dipanggil itu namanya Haji Lolo, haji muda ya. Jadi itu istilah-istilah. Kemudian sebelum itu saya akhirnya ke Sorong ini sudah tahun 79. Jadi sudah umur masih anak-anak ya. Masih ini masih merah. Iya, merah dan Jadi masih hutan belantara. Betul. Jadi saya sekolah dulu tuh di SD Impres 5 Dom ya. Jadi saya dulu dari Dom, anak-anak Dom. Jadi kita kalau pagi itu pergi sekolah itu kan naik bukit, naik gunung ya. Jadi dari kecil kita diajar untuk berusaha untuk mencapai cita-cita ya harus membuang energi yang banyak. Kemudian SMP-nya juga begitu. Di Dom juga. Ya SMP-nya di Dom itu naik gunung juga. Jadi di situ sudah ditempa ini. Iya sudah ditempa secara fisik. Terus di Dom itu dulu ya kita dulu ya mungkin zamannya ya. Jadi teman-teman dulu dari pulau-pulau terutama di Kabupaten Raja Ampat itu dulu banyak teman dari sana. Ya mau dari Misol, mau dari Saonek, mau dari Ayau, mau dari Waisai, Samate, semuanya biasanya ngumpul Kalobo. Itu ngumpul di SMP kita. Jadi saya di SMP itu punya kenalan banyak sekali atau teman permainan itu dari Raja Ampat rata-rata. Dan hari ini saya lihat dari SMP itu justru banyak orang-orang yang kemudian menjadi orang, terutama menduduki struktural di pemerintahan, di birokrat, itu di level-level tertinggi ya. Jadi saya bisa katakan misalnya bupati juga mungkin dari sana, terus wakil bupati itu justru teman saya, DPR itu abang saya. Jadi bahkan di Sorong di beberapa kabupaten itu banyak sekali anak-anak dari situ. Jadi saya berpikir bahwa kesulitan-kesulitan itu pasti menempa kita menjadi orang yang lebih kuat. Dan saya juga berharap hasil tempaan itu juga terjadi pada saya hari ini. Iya, betul sekali. Jadi Pak Agil sudah punya modal ya. Artinya teman-teman kecil, teman SMP yang sekarang sudah jadi orang gitu ya bisa mendukung untuk nantinya. Terus kemudian lanjut ya, saya cerita sedikit. SMA saya itu SMA Negeri 1 413 itu di Sorong. Saya kira seperti PJ Wali Kota, terus Sekda yang sekarang ini dan beberapa wali kota sebelumnya itu juga berasal dari SMA yang sama. Alumni ya. Alumni dari sana. Setelah selesai SMA, saya masuk di Universitas Cendrawasih. Jadi Universitas Cendrawasih itu kebetulan dulu masih Unipa dulu itu ya, yang sekarang ini menjadi Unipa itu dulu Universitas Cendrawasih, di situ Fakultas Pertanian. Faperta. Ya, Faperta. Saya kira Ibu juga tahu lah ya, Ibu juga alumni sana, saya tahu beliau alumni dan saya juga alumni Faperta Ujen. Ya. Dari beberapa pengalaman di SMA, di mahasiswa, tentu saya masuk di beberapa organisasi ya. Jadi saya kalau dunia aktivis itu dunia yang sangat biasa ya. Jadi mulai dari IPM, kemudian HMI, kemudian ada organisasi kehutanan dulu Silva, ada Senat Mahasiswa, kemudian ada organisasi-organisasi seperti BKPRMI, kemudian jadi banyak ya. Dan hari ini saya
masih berkecimpung di dunia organisasi, dan kebetulan saya diberikan tanggung jawab menjadi koordinator Presidium KAHMI Kota Sorong, kemudian juga Majelis Pertimbangan Daerah dari BKPRMI Kota Sorong. Jadi banyak, dan itu menjadi juga hobi bagi saya. Hobi saya untuk bermanfaat bagi orang banyak. Ya kalau orang yang sudah berkecimpung di organisasi, artinya bahwa maju di DPD nanti artinya dia tidak hanya datang duduk diam gitu ya, harus banyak bicara. Oke, yang menarik bagi saya tadi itu nama Pak Agil Seni. Ini juga Pak Agil tidak memakai identitas seperti kandidat yang lain, ya. Hanya menonjolkan nama ya. Mungkin bisa dijelaskan keyakinan Pak Agil sendiri tidak memakai identitas. Apakah identitas Sokobone? Saya kira identitas salah satu kan ciri khas dari kita kan ada pakaian, ada orang melihat mungkin pakai jas, pakai ya. Kebetulan saya menggunakan songkok raca ya, atau biasa orang bilang reca ya. Itu punya filosofi tersendiri juga, karena dulu mungkin di kalangan di waktu-waktu terdahulu ini hanya digunakan oleh para cendekiawan, kemudian untuk bangsawan. Tapi hari ini dia sudah menjadi budaya nasional dan bisa dipakai oleh semua orang. Tapi yang menarik dari situ ada filosofinya, karena bahan-bahannya itu kan terbuat dari pelepah pelepah lontar ya, yang direcak-recak itu. Kemudian ini lontar itu sendiri adalah lambang ilmu pengetahuan. Jadi bagi saya itu ilmu pengetahuan cocok sekali dengan filosofi saya sendiri. Terus kemudian profesi saya sebagai penyebar ilmu pengetahuan. Jadi saya dosen di Universitas Muhammadiyah Sorong dan sudah hampir 20 tahun sebenarnya. Jadi kami sudah mencetak begitu banyak sarjana sebenarnya, dari artinya tidak sendiri tetapi kerjasama beberapa pengajar, dan tentu kita sudah berkecimpung di dunia ini selain sebagai hobi juga profesi. Tapi bagi saya bahwa menciptakan sumber daya manusia terutama di Papua Barat ini adalah suatu kewajiban. Saya selalu tekankan ke mahasiswa. Saya bilang hari ini kita tidak bisa ketinggalan ya. Kita lihat sendiri bahwa dunia ini berubah secara global ya. Hari ini kita tidak mau memegang handphone, orang lain akan membuat handphone dan kemudian kita sebagai pemakai. Hari ini kita tidak mau menggunakan wifi masuk dan kita jadi pemakai. Jadi artinya kita tidak bisa menolak kemajuan. Maka kecerdasan itu bagian yang harus diperjuangkan. Dan itulah mengapa saya selalu mendorong di setiap mahasiswa saya bahwa pengembangan diri itu penting. Karena tridharma yang kita usung itu biasanya kan ada pendidikan dan pengajaran. Kita mendidik, kita juga belajar. Maka saya perlu juga memperbaiki diri. Nah, saya sudah S2, saya harus belajar jadi doktor agar ilmu yang saya sampaikan itu jauh lebih bermanfaat, berisi, dan juga pemahaman saya itu jauh lebih terarah. Karena di S3 itu kan kita lebih mengerucut ke bidang ilmu. Terus kemudian kan ada juga penelitian, pengembangan, terus kemudian juga ada pengabdian ya kepada masyarakat. Jadi ilmu bukan cuma teori tetapi harus diimplementasi ke dunia nyata. Nah, jadi begitu. Belajar apa Pak Agil? Kalau saya dulu di kehutanan ya, kehutanan itu banyak manajemen kehutanan. Kemudian ada konservasi, terus sekarang di dunia di FISIP itu saya mengajar ilmu politik juga, terus kemudian sistem politik Indonesia, ada ilmu statistik, bagaimana metode penelitian kuantitatif itu saya ajar. Nah, bagaimana dukungan para mahasiswa ya Pak Agil maju di DPD ini? Tentu salah satu dukungan itu datangnya juga dari mahasiswa. Bapak majulah ya. Maju karena pengembangan pendidikan kita itu penting, perlu. Jadi selalu saya tekankan ke mahasiswa itu untuk lebih maju. Jadi jangan lambat selesai, jangan berleha-leha, dan itu di beberapa orang itu merasa terkesan dengan dorongan saya. Nah, nanti kalau misalnya Allah mengizinkan Pak Agil melenggang ke jadi senator, berarti profesi sebagai dosennya sudah siap ditinggalkan gitu ya? Enggak, jadi dosen itu tetap jadi hobi ya, hobi dan juga profesi. Jadi tetap saja beberapa orang dari kita juga ada yang tetap menjalankan. Kan di dosen itu ada sistem grup ya, sistem pengajaran tidak hanya satu orang. Jadi ada bisa 3, ada bisa 2, jadi bisa gantian dan waktunya juga bisa diatur.
gitu. Pak Agil sendiri kan aslinya dari Bugis Maros ya. Ya betul. Mungkin sejauh mana kedekatan Pak Agil dengan warga KKSS di Papua Barat Daya? Oh iya, jadi kalau kedekatan ya memang saya juga harus akui bahwa batas pergaulan kita kan tidak cuma disekat di kesukuan. Saya punya banyak teman juga di semua kabupaten di Papua Barat Daya ini, dan ciri khas saya adalah mungkin berasal ya secara keturunan. Ini kan keturunan tidak kita minta ya. Iya. Itu anugerah dari Allah yang diberikan kepada kita, dan kebetulan saya adalah bersuku bangsa Bugis Makassar ya. Nah, cuma kedekatan saya dengan UIA sebenarnya dari dulu, dari sejak mahasiswa itu saya sudah terjun di organisasi pemudanya, ya. Baik itu di kami pernah terlibat di situ, bahkan mendorong adik-adik untuk maju mungkin secara struktur, karena saya menghargai kan di Kota Sorong ini banyak orang-orang tua, sesepuh-sesepuh yang jauh lebih punya pengalaman ya, punya apa namanya penghargaan kita buat mereka, sehingga kita harus mengambil peran di bagian muda. Tapi untuk terlibat langsung memang secara organisasi kita mungkin masih di luar, tapi untuk mensupport itu insya Allah tetap kami ikut lah ya. Iya, apalagi kan warga KKSS yang maju cuma Pak Agil ya, modal besar sebenarnya. Ya kebetulan ya, saya. Nah, warga KKSS, Ewak ya. Tapi kita tidak melihat identitas, yang pasti bahwa Pak Agil siap merangkul untuk semua. Ya. Oh iya, tentu. Apalagi Mesua dari mana, Jawa juga ya? Oh iya, istri saya orang Jawa, Seragen, ada Jombangnya juga. Ya. Jadi istri saya orang Jawa, Seragen, Jombang. Terus teman-teman saya di semua suku pasti tahu ya. Ada yang dari Maibrat, dari Raja Ampat, dari Tamrau, semua tahu saya, bagaimana pergaulan saya. Jadi kelahiran kita ditakdirkan sebagai suku itu kan kehendak Allah, tetapi sebagai manusia tentu kita punya harapan dan cita-cita. Jadi dorongan kita bukan hanya sekedar fanatisme dalam hal kesukuan atau apa, tetapi kita punya manfaat bagi kemanusiaan. Iya. Gitu. Oke, Pak Agil, kata orang kalau untuk mau maju jadi senator gitu, itu tidak gampang gitu. Artinya bahwa dia memang sudah harus siap. Nah, Pak Agil sendiri sudah punya bayangan gitu, atau sudah punya obsesi gitu, kalau jadi senator apa yang dipikirkan untuk Papua Barat Daya? Oh iya, jadi untuk di tingkat senator kan memang ada tugas dan wewenang ya. Tentu kita juga harus belajar dulu apa tugas dan wewenangnya. Ya, salah satunya adalah pengusul rancangan undang-undang, terutama yang terkait dengan kepentingan daerah, perimbangan keuangan pusat dan daerah, terus kemudian pemekaran, investasi yang masuk, ya itu ada semua. Tapi yang paling penting bahwa pengusul juga kan ada pembahas. Jadi tentu hal-hal yang menyangkut kepentingan Papua Barat Daya itu tidak hanya berasal dari Agil sendiri. Tentu perlu merakyat untuk memahami betul apa yang diinginkan oleh masyarakat. Ya, kita bukan berarti bahwa hari ini kami datang, kami dari dulu sudah cukup banyak berkecimpung di dunia praktisi juga. Jadi hal-hal itu sudah ada di kepala, tinggal nanti rancangannya tentang apa tentu kita akan dorong, terutama untuk kemajuan Papua Barat Daya yang lebih baik. Yang ada di kepala itu apa Pak Agil konkretnya untuk Papua Barat Daya? Kan pasti saya kalau jadi ini saya sudah jadi tidak klise gitu. Apa yang diwujudkan? Betul. Jadi kan tentu dia tidak merupakan usul pribadi. Sebagai kelembagaan dia terusul secara lembaga. Tapi misalnya contoh begini ya, di bidang pendidikan. Dulu waktu kita kecil seperti tadi saya bilang bahwa di tingkat SMP itu kita sekolah, orang-orang dari semua tempat itu datang. Teman-teman dari pulau-pulau kita di Raja Ampat itu datang sekolah di tempat kami. Kita berkecimpung, berkenalan, terus kemudian menjadi sahabat, dan sampai hari ini kita terhubung dalam misalnya sebagai alumni, terus saling berkabar. Nah, itu kan dulu ya, seiring waktu kan infrastrukturnya dibangun. Ada sekolah, ya mungkin di tingkat SMP sudah mulai dibangun, SMA sudah mulai dibangun. Sekarang yang perlu kita perkuatkan kapasitas kualitas sumber daya manusianya. Tentu ini yang perlu kita dorong, karena mungkin nanti di tempat lain infrastruktur itu mungkin bukan jadi tentu di kabupaten kota masing-masing itu
sudah memikirkan itu. Tentu pemerintah pasti memikirkan, oh ini masih kurang SMP, ini masih kurang SMA, ini perlu perguruan tinggi. Tapi untuk mendorong adanya peningkatan sumber daya manusia itu dengan menciptakan manusia yang lebih berkualitas, tentu itu yang harus lebih kita dorong agar semua institusi yang bergerak ini diisi oleh orang-orang berkualitas. Nah, cara untuk mendorong peningkatan SDM apa? Tentu kita membuka seluas-luasnya bagi kesempatan belajar misalnya ya. Saya gratis, tidak ada tentu itu yang kita dorong ke pemerintah kan. Kita dorong karena saya punya pengalaman begini ya. Ini mahasiswa datang, dia nyusun proposal. 1 tahun yang lalu dia menyusun proposal, datang ke saya pikir sudah mau selesai. Ternyata masih proposal. Saya tanya, kenapa hambatanmu? Apa yang jadi masalah sehingga proposal ini terlalu lama kamu buat? Saya tidak ada biaya, Pak. Itu kan jadi renungan saya. Bagaimana bisa kalau orang-orang yang punya keinginan untuk selesai tapi terhambat oleh biaya? Tentu ini yang kita dorong. Tidak hanya di pusat, saya rasa di pemerintah daerah juga harus lebih karena mereka ini kan di depan mata kita. Mereka sekolah di tempat kita tahu, oh ini anak-anak ini punya karakter perjuangan yang cukup kuat tapi punya hambatan lain, kekurangan dalam hal penyelesaian biaya studi. Jadi hal-hal seperti ini tentu menjadi prioritas kita. Ya, soalnya kan dari masyarakat awam kan pengen dia nanti memilih tapi ada imbal balik ke masyarakat sendiri. Nah, salah satunya mungkin pendidikan yang memang harus konkret gitu ya. Pendidikan apa ya, mungkin SPP gratis gitu ya, artinya bahwa masyarakat ingin mereka merasakan benar-benar manfaat dari kita perlu ke pemerintah daerah, gubernur, bupati itu yang perlu didorong. Harus didorong ya. Nah, itu yang karena mereka punya jadi saya bisa selalu mengatakan bahwa berbuat baik di tempat yang terbaik ya. Jadi kalau DPD dia berada di satu lembaga yang besar, dia tidak melenggang secara pribadi sehingga keputusan-keputusan yang bersifat keinginan pribadi itu pasti akan terkalahkan oleh lembaga yang lebih banyak. Artinya bagaimana kita lebih mendorong saja ya, mendorong, menguatkan, terus kemudian mempengaruhi orang lain untuk juga ikut sama-sama meloloskan misalnya apa yang kita inginkan. Nah, seperti itu. Nah, salah satu fungsi dari DPD itu kan mengajukan rancangan undang-undang tentang pemekaran juga. Kalau menurut Pak Agil sendiri di Papua Barat Daya bagaimana konsep pemekaran? Apakah memang kita masih perlu lagi terus untuk dimekarkan? Ya tentu pemekaran itu kan dia punya tahapan ya. Tahapan terus kemudian ada istilahnya semacam penelitiannya, kelayakannya itu tentu bukan dari DPD ya, tentu muncul mungkin dari beberapa institusi atau yang merasa dari aspirasi masyarakat. Tentu itu yang mendorong dia seperti itu. Dan kita di Papua Barat Daya ini kan masih agak muda ya, baru saja, belum setahun juga. Saya rasa kita konsentrasi membangun Papua Barat Daya lebih baik karena pembangunan Papua Barat Daya ini perlu sinergi semua unsur ya, mau di pemerintahan, di rakyatnya, sampai ke akademisinya, praktisinya, semua harus memikirkan bagaimana agar Papua Barat Daya ini jauh lebih baik ya, terus meningkat sampai mendapatkan satu provinsi yang mumpuni lah ya. Kita bisa bangga dengan Papua Barat Daya kita ini. Mungkin Pak Agil pernah dengar cerita-cerita dari anggota DPD yang lalu, yang sekarang gitu, kisah-kisah mereka gitu, pernah ada tahu gitu yang mungkin bisa jadi pengalaman atau bisa jadi inspirasi nantinya? Ya tentu ada lah ya, pasti ada. Yang menarik apa Pak Agil? Yang menarik tentu terutama ya kita di pengusulan rancangan undang-undang. Tentu di sini pasti akan menarik ya apa yang kita butuhkan untuk Papua Daya misalnya, apalagi yang berhubungan dengan perimbangan keuangan pusat daerah, terus kemudian pemekaran dan sebagainya. Itu tentu menarik ya, karena kita pasti akan turun ke daerah-daerah untuk mendengar langsung apa yang dibutuhkan ya gitu. Yeah. Memang kemarin saya juga sempat bincang-bincang dengan senator DPD, salah satu anggota DPD, bahwa memang kewenangannya terbatas ya. Jadi mereka punya obsesi banyak tapi dibatasi dengan kewenangan itu. Itu saya bilang tadi bahwa kita dalam lembaga, jadi bukan seorang orang sendiri saja, tetapi membaur dalam satu lembaga.
Ya dulu saya tuh punya teman ya, maksudnya sebelum jadi anggota dewan lah gitu ya. Bagus sekali, jadi saya sering publish nih di Radar waktu itu kan, vokal gini. Nah setelah masuk di dewan kok diam gitu. Nah ini apa yang terjadi? Oh ternyata orang kalau sudah di politik seperti itu ya, seperti itu. Ya, saya tidak bisa salahkan juga ya. Saya tidak bisa salahkan. Saya tidak tahu bagaimana dia bercakap, tetapi tentu kita di dalam menyampaikan sesuatu ya tentu tergantung tupoksinya ya. Tugas pokok dan fungsi. Jadi fungsi kita ya memang sebagai wakil Dewan Perwakilan Daerah. Jadi tentu yang dibawa adalah aspirasi-aspirasi daerah. Untuk lebih dari keluar dari misalnya tadi saya bilang pasti ada hal terbaik di tempat terbaik, misalnya untuk melakukan terbaik ya kepala daerah itu jauh lebih tajam, lebih kuat ya. Jadi artinya saya tidak bisa berjanji apalagi menyatakan bahwa kalau saya naik dan sebagainya itu dengan melihat tugas dan fungsi wewenang daripada DPD sendiri kan ada batasan-batasannya, sehingga kita tidak bisa sekedar menjanjikan sesuatu ya, tapi ya memaksimalkan, karena tujuan kita ke sana kan untuk bermanfaat ya. Ya tentu yang pertama untuk tujuan pribadi saya agar bisa bermanfaat bagi banyak orang. Jadi itu yang paling utama. Jadi kalau untuk jadi bermanfaat tentu kita harus berusaha dengan maksimal. Karena saya lihat begini, orang melihat politik ini kan ada yang melihatnya sebagai realis ya, ada yang sudut pandangnya realis, ada juga idealis. Jadi politik ini menurut saya itu sesuatu yang sangat mulia ya. Kenapa? Karena kita sedang mewakili orang banyak. Kalau apa yang kita perjuangkan itu ternyata baik dan memberi manfaat orang banyak, betapa tingginya pahalanya kan. Tapi ada juga memang sisi pragmatis. Pragmatis ini bagaimana caranya saya menang saja. Nah, jadi itu saya mengambil sisi idealis karena saya tahu bahwa lewat politiklah kita bisa lebih bermanfaat. Dan menurut saya sangat mulia ya. Jadi itu. Nah, kesiapan Pak Agus sendiri sejauh mana nih untuk menuju pemilu 2024, tim-timnya seperti apa? Terus basis-basis sudah ini ya siap. Iya, jadi itu kan berproses. Tim-tim ya tentu sudah ada ya. Dari verifikasi kemarin kita pasti sudah membentuk, tapi tim kan tidak hanya terpaku ke situ, karena tim-tim itu tujuannya ada, tujuan verifikasi, tujuan pengumpulan dukungan. Nah sekarang tim-tim untuk pengumpulan suara tentu juga harus kita lebih perkuat. Tapi untuk langkah-langkah itu sudah dilakukan semua perlahan-lahan, dan tentu kita juga harus terjun langsung ke daerah-daerah ya, kabupaten-kabupaten yang masuk dalam dapil pemilihan Papua Barat Daya ini. Jadi semua kabupaten harus kita singgah. 5 kabupaten 1 kota. Ya, 5 kabupaten 1 kota ya. Ya, gitu. Nah, kantongnya Pak Agus sendiri di mana nih? Kota Sorong pastinya Raja Ampat ya. Kalau kantong saya di sini. Tapi kalau kantong suara ya tentu di 1 kota 5 kabupaten, dan mungkin semua. Sorong dan Kabupaten Sorong itu juga harus jadi prioritas ya. Ya prioritas karena kita juga harus istilahnya rasional untuk memperbanyak suara di mana gitu. Jadi tentu itu peta-petanya sudah kita petakan semua. Keyakinannya berapa persen Pak? Keyakinannya ya 100%. Tentu ya. Kalau mau maju itu 100%. Jadi ya. Niat dari awal itu sudah ada niatnya ya. Jadi tinggal tujuannya cocok atau tidak. Ya semoga Allah menakdirkan sesuai dengan niat yang sudah saya tanam. Jadi sejak niat itu saya tanamkan, tidak ada lagi keraguan, kecuali saya harus sukses 100%. Jadi seperti itu. Jadi ini menyangkut kekuatan niat. Niatnya dulu. Nah, 12 kandidat yang maju kan, nanti ini berebut sama simpati masyarakat. Nah, yang terjadi kemudian biasanya adalah masyarakat juga dalam kutip agak karena kadang ada yang bilang ambil duitnya, jangan coblos. Yang ini menurut Pak Agus seperti apa gitu? Ya, saya kira nanti kan harus mendekati masyarakat terus ya. Iya. Saya kira itu biasa juga mungkin pembelajaran politik ya. Jadi mungkin kasus-kasus terdahulu kan banyak ya. Iya. Jadi kita tidak bisa terpaku sama itu. Saya juga ya kadang-kadang mau membenarkan, mau menyalahkan juga tidak tepat, karena mungkin juga ada pengalaman pahit di balik kenapa mereka melakukan tindakan itu. Tapi kita juga harus mengajari untuk juga berkomitmen ya, punya komitmen,
kalau yang kita katakan kita harus laksanakan. Jadi kalau yang tidak bisa kita laksanakan, kita harus jujur bahwa kita tidak bisa melakukan itu. Karena pertama kewenangannya tidak ada, yang kedua kemampuan kita tidak ada. Jadi itu perlu, jadi saya kira biar ya tergantung dia. Oh kalau begitu tidak bisa saya pilih. Oh kalau begitu orang ini jujur. Kan begitu, jadi itu semua harus lebih terbuka dan lebih jujur. Kalau kita tidak bisa ya katakan tidak bisa, tidak mampu katakan tidak mampu. Saksi-saksi juga harus siap ya. Ya tentu saksi ini begini ya, kekuatan DPD ini kan perorangan. Iya, Sedangkan di Papua Barat Daya ini itu membutuhkan saksi yang cukup banyak. Tentu kita pasti akan minta bantu ya sebagai, karena kita di ranah politik tentu kita akan minta bantuan partai politik juga untuk memberi dukungan untuk platform mana nih yang digalang nih? Lah ya itu nanti nanti tentu apapun partainya yang penting DPD-nya agil kan seperti itu. Jadi partai semuanya baik, semua punya kontribusi bagi kemajuan Papua Barat Daya, tentu semua partai itu baik ya. Baik. Nah juga banyak pengalaman bahwa dari para kandidat juga kerap merasa atau mengalami tindakan kecurangan dari oknum-oknum aparat penyelenggara gitu ya. Nah, bagaimana Pak Agil mengantisipasi itu gitu? Artinya mungkin suaranya boleh, tapi ternyata faktanya no. Yeah. Jadi begini ya, saya menghargai mekanisme yang ada. Seperti contoh dulu ya. Kita masih ingat dulu ketika pemilu pilkada itu dilaksanakan, pilkada bupati atau wali kota, itu ketika salah satu calon kalah, itu kan orang bakar KPU, bikin kerusakan dan sebagainya. Terus kemudian pemerintah melihat, oh ini tentu harus disalurkan, maka muncullah MK atau Mahkamah Konstitusi bahwa masalah di bawah itu selesaikan di sana. Artinya supaya jangan di daerah orang berkelahi. Nah itu kemudian saluran-saluran yang digunakan untuk menenteramkan masyarakat. Dan hari ini saya rasa ya institusi penyelenggara pemilu, pengawas pemilu tentu tinggal memaksimalkan apa yang mereka punya. Sehingga hal-hal seperti ini tidak terjadi. Dan kita ya istilahnya juga tetap berbesar hati. Jadi kalau melihat ada kesalahan ya tentu ada salurannya, ada tempat untuk mengadu. Nah, tempat mengadu itu tentu agar kita di bawah tidak berkelahi, tetapi kita membuktikan secara fakta dan data. Saya mengikuti jalur ya. Mengikuti jalur. Saya kira itu. Berarti sudah sangat tinggi paham politiknya. Terima kasih. Gitu. Oh ya. Oke Pak Agil, mungkin itu saja dari kami untuk perbincangan hari ini. Ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement? Oh ya, jadi saya rasa untuk masyarakat Papua Barat Daya, ya saya berharap ya doa dan dukungan. Jika menurut para pemilih saya layak, tentu saya akan berusaha sebaik mungkin, berusaha mewakili menjadi Dewan Perwakilan Daerah dari Papua Barat Daya, dan perlu dukungan dari seluruh masyarakat Papua Barat Daya. Jadi saya harap di tanggal 14 Februari ya, itu saya layak untuk dipilih. Amin. Amin. Kita doakan ya sahabat podcast. Baik Pak Agil, saya kira itu yang pasti bahwa kandidat yang sudah hadir di podcast saya nilai hebat-hebat semua. Oh, iya. Hebat-hebat semua gitu. Tinggal sahabat podcast menilai mana yang layak dipilih. Artinya bahwa kita sudah melihat bagaimana pemikiran-pemikirannya, sosialisasi yang tadi seperti apa gitu ya. Nah, yang pasti bahwa Pak Agil memiliki kelebihan, beliau juga di organisasi oke, dan sudah politik karena sudah kacang-kacang kata orang ya. Nah, tadi pemahaman politiknya bahwa kalau misalnya dicurangi ada jalur-jalur yang mesti ditempuh gitu, tidak perlu melakukan kekerasan, mengerahkan massa seperti itu ya Pak Agil ya. Baik, sahabat podcast, saya akhiri perbincangan kita pada siang hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.